Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang memori. Ya, di sini agar kita memahami memori apa aja yang ada di dalam komputer. Karakteristik memori ada lokasi, kapasitas, unit transfer, metode akses, ada kinerja, ada jenis fisik, sifat-sifat fisik, dan juga ada organisasi. Lokasinya di dalam CPU, internal atau main memory, dan juga eksternal atau biasa disebut dengan secondary memory. Kapasitas ada ukuran word dan juga banyaknya word, biasa disebut dalam bentuk byte. Pasti kalian sudah paham berapa byte itu berapa bit, 1 byte berapa bit, 1 bit berapa kilobyte ya. Jadi sudah tahu ya, di semester sebelumnya pasti sudah pernah dijelaskan. Satuan transfernya ada dalam bentuk internal, eksternal, dan juga addressable unit. Metode akses ada dalam bentuk sekuensial dan direct, dimana kalau sekuensial dia mulai dari awal sampai lokasi yang dituju, waktu aksesnya tergantung pada lokasi data dan lokasi sebelumnya. Kalau direct, dia setiap blok memiliki address yang unik, dimana pengaksesan dengan cara lompat ke kisaran umum dan ditambah pencarian sekuensial. Waktu akses tidak tergantung pada lokasi dan lokasi sebelumnya. Metode akses ada dalam bentuk random dan ada dalam bentuk asosiatif. Random dia waktu aksesnya tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya. Kalau asosiatif dia waktu aksesnya tergantung terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Hierarki memori ada register di dalam CPU, internal atau main memory, dalam RAM, dan eksternal memory atau penyimpanan cadangan. Performance ada access time, memory cycle time, dan juga transfer rate yang biasa disebut dengan kecepatan transfer data ke atau dari unit memori. Jenis fisik ada bentuk semikonduktor, magnetic, optical, dan juga odors. Odors ini berbentuk bubble atau hologram. Pasti kalian pernah lihat ya bentuk hologram itu seperti apa. Karakteristiknya ada di chip, volatile, erasable, ada power consumption, di mana organisasi menyusun fisik bit-bit untuk membentuk quote. Kendala rancangan, kita pasti harus tahu berapa banyak kapasitinya, seberapa cepat atau time is money-nya, dan seberapa mahalnya. Hierarki bentuk register, S1 chase, L2 chase, main memory, disk chase, disk optical, dan type. Kita ingin komputer kita cepat, berarti kita harus memperhatikan berapa jumlah RAM-nya. Kita harus menggunakan static RAM. Kecepatannya seperti apa ya? Harganya juga pasti sedikit mahal. Jadi kalau ingin yang bagus pasti ada harga. Locality of reference, selama berlangsungnya eksekusi suatu program, referensi memori cenderung untuk mengelompok atau cluster. Contohnya seperti loops. Memori semikonduktor, ada RAM. Penanaman yang salah karena semua memori semikonduktor adalah random access. Dia bisa meread dan write, bersifatnya volatile, dan penyimpanannya sementara. Dynamic RAM, bit tersimpan berupa muatan dalam kapasitor, jadi muatannya dapat bocor, perlu sering direfresh, ukuran per bitnya kecil, harganya juga sedikit murah, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Static RAM, bit disimpan dalam switch dalam bentuk on dan off, tidak ada kebocoran, tidak perlu sering direfresh ya, harganya juga sedikit mahal, dan juga dia sifatnya lebih cepat. Read only memory atau ROM menyimpan secara permanen untuk microprogramming, libraries operating system program atau biasanya BIOS, dan function tablesnya. Jenis ROM ditulis pada saat dibuat, programmable dalam bentuk PROM, ada bentuk erasable programmable-nya, EEPROM, EEPROM, dan flash memory. Organisasi 16 MB chip dapat disusun dari array 2048 yang mana mengurangi jumlah address pin, multiple row address dengan column address, dan 11 pin untuk address, menambah 1 pin dalam kapasitas menjadi 4 kali. Repressing, dia rangkaian repress dimasukkan dalam chip, dia bentuknya disable chip, pencacahan melalui baris, bisa nge-read dan write back-nya, dan perlu waktu dalam menurunkan kinerja. Ini contoh 16 MB DRAM-nya. Ini bentuk packaging, ada dalam bentuk 8 MB EEPROM dan ada dalam bentuk 16 MB DRAM.
Organization module, ini bentuk dari organization module, ada memory address register dan ada memory buffer register, MAR dan MBR. Ini organisasi modulnya juga, ada MAR dan MBR-nya, bisa kalian lihat di sana, ada chip group enable juga. Koreksi kesalahan kita pasti ada yang namanya rusak berat, rusak ringan, dan dideteksi menggunakan Hamming code. Ya, jadi rusak berat itu dia bisa permanen, rusak ringan itu dalam bentuk non permanen. Ini jika terjadi error correcting code function. Jadi error sinyalnya, data out dan data in-nya. Jadi bisa kalian lihat akan melakukan compare dari memori. Nah, ini bentuk kerja dari memori. Jadi memori cepat dengan kapasitas yang sedikit, terletak antara main memori dengan CPU. Jadi di sini CPU akan mengirimkan ke cache akan mengirimkan kembali ke memori, lalu CPU akan memanggil lagi data yang sudah disimpan di dalam memori yang bersifat sementara ataupun permanen. Operasi pada cache, CPU minta isi data dari lokasi memori tertentu, lalu diperiksa data tersebut di cache. Ya, jadi cache berisi teks untuk identitas blok dari main memori yang berada di cache. Desain cache ada ukuran, fungsi mapping, algoritma penggantian, cara penulisan, ukuran blok dan jumlah cache. Size-nya ada dalam bentuk cost dan dalam bentuk speed. Ya. Ini bentuk organisasi cache dari prosesor ke cache, di mana membutuhkan sistem bus dalam pengambilan dan pengiriman datanya. Fungsi mappingnya untuk ukuran blok 4 bit diperlukan 16 KB, alamat per alamatnya 4 bytes, jumlah jalur alamat cache-nya 14, di mana terdapat jalur alamat yang perlu 24 bit. Direct mappingnya, setiap blok main memori dipetakan hanya ke satu jalur cache. Jadi jika suatu blok ada di cache, maka tempat sudah tertentu. Addressnya terbagi dalam dua bagian. Struktur alamat direct mapping, ini bisa kalian lihat bahwa cek isi cache dengan mencari len dan tag. Di sana ada tag 8, len-nya 14 dan word-nya 2. Jadi bisa kalian lihat di sana ada 2 blok pada len yang sama, tidak boleh memiliki tag yang sama. Ini table cache line pada direct mapping. Ini bentuk mappingnya, ada memory address, ada cache dan ada main memory. Ini contoh direct mapping yang terjadi. Ya. Keuntungan dan kerugian direct mapping, dia selain sederhana dan murah, jadi dalam suatu blok memiliki lokasi yang tetap. Jika program mengakses 2 blok yang di map ke line yang sama secara berulang-ulang, maka cache miss sangat tinggi. Itu merupakan keuntungan dan kerugian dari menggunakan direct mapping. Associative mapping, pencarian data cache menjadi lama, setiap baris tag dicari kecocokannya. Ya, di blok main memory dapat disimpan ke cache line mana saja. Ini bentuk asosiatifnya. Ini contoh dari associative mapping. Ini struktur address associative mappingnya, berarti ada tag field dibandingkan dengan tag entry dalam cache untuk pengecekan data. Set associative mapping, ada contoh per set ada 2 line ya. Jadi suatu blok dapat berada pada satu dari 2 line dan hanya dalam satu set. Contoh set associative mapping. Ini ada Y-set associative-nya, bentuk Y-set associative-nya. Struktur address set associative mapping, di mana set field untuk menentukan set cache set yang dicari dibandingkan dengan tag field untuk mencari datanya. Contoh two-way set associative mapping. Replace algorithm direct mapping, tidak ada pilihan, ganti line, setiap blok hanya di map ke satu line saja. Replace algorithm associative and set associative-nya dalam bentuk random dan FIFO. Read police-nya ada multiple CPU, ada IO may address main memory directly. Write rock-nya ada multiple CPU dan lost traffic. Ini write back-nya, ada blok yang harus diganti saat penulisan di main memory. Phantom cache memiliki forward reading, dia bersifat not just from styling. Ini NeoRAM teknologi, ada basic DRAM, ancient DRAM dan cache DRAM. Kalau NeoRAM teknologi itu ada synchronous DRAM atau biasa disebut SDRAM.
Ya, ini bentuk dari SDRAM-nya. Ada control logic, ada raw decodernya, ada data out buffer dan data in buffer. Jadi di sini akan bekerja secara raw address latch-nya, ada repress counter-nya, terus ada burst counter, di situ ada juga kolom decodernya. Jadi dia saling timbal balik untuk mengirimkan data dari kolom decoder ke send amplifier dan juga ke bank DRAM-nya. Jadi bisa kalian lihat bentuk dari SDRAM-nya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya tentang memori. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.